ke Tuhan. Ya. Jadi sama-sama suami istri, sama-sama yuk kita ibadah gitu, sama-sama berdoa bersama-sama gitu. Dari situ pasti nilai-nilai semua, nilai-nilai semua agama pasti gitu ya, mengajarkan untuk berbuat baik gitu. Tentu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, tentu nilai-nilai yang diperoleh juga pasti akan benar. Mau mendekat pada New Life dengan senang hati, kan? New Life ada memang buat kita. Tapi yang pasti, kenapa sih seorang marah? Pernah terpikir enggak? Ya. Seorang marah karena ada sesuatu yang dia inginkan tidak tercapai. Cari tahu itu, kenapa istri Anda marah? Berarti dia menginginkan sesuatu yang tidak tercapai. Yang kadang-kadang tidak terucapkan begitu ya. Betul. Kadang-kadang yang diucapkan bisa jadi bukan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya begitu. Kemarin malam istri saya sempat gondok sedikit sama saya. Pulang kerja, saya di rumah masih menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat BB lah. Lewat BB. Rupanya dia gondok, tapi dia simpan saja gitu kan. Kok istri pulang nggak disapa gitu, nggak disambut gitu ya? Kan. Saya kan masih serius jawab pertanyaan orang dan berbagai macam gitu kan. Kemudian istri saya gondok gitu, lalu tadi pagi dia SMS, yang sorry ya tadi malam aku diam-diam aja. Lah, saya kan kaget. Emangnya kamu lagi marah dalam hati saya? Saya kan nggak tahu. Berarti nggak terasa. Saya nggak sadar. Saya benar-benar nggak sadar. Loh, ini realita. Saya nggak sadar. Saya nggak sadar. Saya bilang, loh, kenapa emangnya yang? Oh ya karena kamu tadi malam aku pulang tuh kamu main BB aja. Oh maaf ya, aku nggak tahu. Nah, selamatnya istri saya cerita. Bayangin, kalau peristiwa itu terjadi dalam banyak hal, itu memupuk luka hati yang begitu dalam. Dan akhirnya seperti bom waktu. Malah berpikir suamiku cuek, nggak ngerti sama aku dan berbagai macam. Akhirnya saya bilang sorry yang ya, oke nanti kalau kamu pulang saya nggak akan gini. Ya. Kan keindahan cinta itu kan dibangun bersama. Narasumber juga manusia nah. Jadi dia sebenarnya ngeliat teladannya itu teladan berantem, cara berantem yang baik. Oh ada cara berantem yang baik? Ada. Kita lanjutkan dulu. Oke, sama selanjutnya. Dari 8718. Apa sih bedanya cinta dan sayang? Cinta dan sayang. Apa bedanya? Kalau mencintai, cinta yang sejati ya tentu saja bukan nafsu, itu tentu pasti akan menyayangi. Ya. Menurut saya sama saja. Sama aja ya. Oke, SMS selanjutnya dari 1509. Selamat malam Batam TV. Aku mau nanya gimana sih menghadapi pacar yang keras kepala, sulit percaya sama omongan kita, dia sensitif dan maunya menang sendiri, gimana? Dari Mbak Lina di Batu Haji. Ya, cara mengatasi. Mbak Lina begini, seperti yang tadi saya katakan, penyebab pertengkaran itu kan ada konflik dalam batin. Kalau dia keras kepala, itu pasti ada sesuatu yang penyebabnya dalam hatinya. Kemudian kalau misalnya dia kasar segala ya. Iya. Karena dia, saya rasa dia ada mengalami luka batin sehingga dia keras kepala, kasar dan berbagai macam. Iya. Nah, bagaimana cara menghadapi orang seperti gini? Yang pertama, ajak dia mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber cinta, dia harus dipenuhi dengan kasih sayang terlebih dahulu yang dari Tuhan. Kalau pacar ya berarti mungkin Anda cuma bentuk perhatian. Kalau suami istri ya berarti harus memberikan cinta yang sepenuhnya kepada pasangan. Karena apa? Teladan, kasih sayang dari Tuhan, teladan itu akan mengobati luka hatinya. Dan waktu dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan mengobati luka hatinya dan dia berkata, saya mau pulih. Selamat Anda. Anda bisa melanjutkan hubungan itu lebih lanjut. Tapi kalau dia keras kepala terus, kasar, suka mukul, suka maki, mabuk mungkin minum, saran saya mumpung belum menikah, pertimbangkan baik-baik. Ya. SMS selanjutnya, pesan perubahannya sungguh luar biasa. Ya, terima kasih dari 8727. Dan saya mau nanya nih, manakah yang harus saya pilih? Yang saya pilih, yang saya cintai tapi belum tentu dia cinta, atau mencintai saya tapi saya tidak mencintai dia? Saya menyarankan memilih yang Anda cintai dan dia mencintai Anda. Karena kuncinya powerful cinta itu di kata saling. Kata kuncinya dari cinta itu adalah saling. Betul. Kalau nggak ada saling, dia tidak akan memiliki daya apa-apa. Dan percayalah kalau itu pasangan dari Tuhan maka akan saling mencintai. Kalau masih satu arah ya pertimbangkan lagi deh, gitu kan. Mungkin bukan di antara dua itu bukan kedua-duanya gitu ya. Betul. Mesti cari yang ketiga, yang saling. Oke.
Enggak, anehnya berarti Anda menjalin hubungan dan 2 orang dong? Sepertinya, atau hampir menjalin hubungan dengan 2 orang. Saran saya satu saja deh. Hampir mau memilih gitu, dia lagi di persimpangan gitu. SMS selanjutnya dari 6978. Selamat malam Pak, nama saya Yanti, bukan nama sebenarnya. Saya di Batam ini nggak menetap, selalu ke Malaysia. Di Malaysia jumpa cowok namanya Adriana. Sama-sama Jawa, tapi masalahnya dia umurnya 31, saya umurnya 40 tahun. Dia tahu saya segalanya. Dia suka saya pun suka dia. Tapi saya takut jatuh cinta dan tidak bisa memiliki dia. Saya takut kecewa, tapi kelihatannya dia pun suka sama saya. Tapi tak pernah dia bilang cinta. Cuma saya gimana ya solusinya? Cuma sayang, tidak pernah mengatakan cinta tapi sayang. Oh, dia bilang sayang tapi dia tidak mengatakan cinta gitu. Mengatakan cinta itu banyak pertimbangan buat Yanti. Umur menjadi pertimbangan. Kalau Anda memang siap menjalani itu dan pasangan Anda siap menjalani, ya nggak apa-apa. Cuman kalau menurut saya Anda umur 40, dia masih 31, sebaiknya Anda pertimbangkan. Kenapa? Karena laki-laki biasanya, maaf, dalam hubungan suami istri itu lebih dominan, apalagi yang lebih mudanya laki-laki kan. Ini agak riskan, ini bisa memicu juga. Memang seks bukan segala-galanya, tapi seks bisa memicu pertengkaran demi pertengkaran dalam rumah tangga. Kalau orang hubungan seksnya indah, maka rumah tangganya kan menjadi indah juga kan gitu ya. Umur harus Anda pertimbangkan. Yang kedua, jangan takut dengan masalah cinta. Kalau misalkan saya rasa Anda butuh keterbukaan deh sama dia. Kalau dia cuma sayang, masalahnya Anda, kalau dia bilang aku sayang kamu, tanya, kamu benar-benar cinta aku nggak? Kan gitu. Anda butuh ketegasan, ya butuh ketegasan. Tapi kalau saya tahu wanita yang umur 40 itu sudah bukan mencari cinta yang seperti cinta monyet. Main-main gitu ya, sudah nggak main-main. Anda berpikirannya jauh ke depan. Permasalahannya apakah pasangan Anda berpikiran jauh ke depan juga? Tidak. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus Anda lakukan. Tapi kalau Anda mau jalani, silakan. Itu keputusan Anda dengan segala konsekuensi dan resiko Anda jalani. Kalau saya boleh menyarankan sih, lebih bagus mencari pria yang umurnya tidak jauh. Karena kalau jauh itu nanti saya khawatirnya ke depannya yang. Iya, dan kalau ada pembatasan gitu ya, cuma sayang tetapi tidak cinta, itu kan ada apa gitu, ada apa, ada yang aneh gitu. Kalau mestinya satu paket ya, cinta ya sayang gitu kan. SMS selanjutnya dari 9473, gimana solusinya mengatasi masalah suami yang pilih-pilih pekerjaan, sedangkan saya sudah berusaha untuk mencarikan kerja tapi dia tidak pernah mau. Ya itu bisa dikomunikasikan ya dengan suami, diceritakan kebutuhan bahwa Anda memiliki kebutuhan juga dalam rumah tangga gitu. Yang suami juga harus ikut bersama-sama untuk memikirkannya. Jadi ajar suami juga untuk bisa menerima pekerjaan itu mungkin untuk sementara, kalaupun tidak untuk jangka waktu yang panjang misalnya, untuk sementara sampai jangka waktu tertentu sang suami sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik misalnya, bisa menjadi pilihan selanjutnya. Tapi paling tidak beri semangat terus kepada suami. Sebagai istri kan kita penolong ya, penolong bagi suami. Jadi berikan semangat terus kepada suami, berikan suami juga pengetahuan gitu ya, bahwa kita nih rumah tangga ada kebutuhan loh, kita ada kebutuhan ini dan itu. Kalau masih terus-terus memilih pekerjaan juga akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Betul, dan untuk para suami saya ingin berpesan begini. Pastikan Anda menyadari ada tanggung jawab yang besar di atas pundak kita sebagai seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya ingat betul waktu saya resign dari sebuah pekerjaan, lalu saya berkata pada istri saya, kamu tenang saja, jadi supir pun saya akan jalanin, yang penting kita ada makan. Itu satu bentuk tanggung jawab. Kalau kita masih gengsi-gengsi untuk bertahan dalam hidup ini, maka rumah tangga kita akan menjadi korban. Makanya berusaha untuk bertahan semaksimal mungkin. Jika Anda tidak ada penghasilan, kerjakan apa saja, yang penting halal. Jangan yang nggak halal, jangan disikat gitu kan. Halal, haram, hajar. Nggak boleh ya. 3H ya. Yang halal aja yang dihajar gitu. Ya, harus yang apapun halal. Itu. Karena saya percaya kalau kita suami bertanggung jawab, Tuhan akan bukakan pintu rezeki untuk kita bisa memperoleh yang lebih baik. Ya.
sayang sekali juga waktu yang akan memisahkan kita pada malam hari ini. Di penghujung acara ini, bagaimana tips-tips untuk mendapatkan cinta sejati dalam realita kehidupan, realita cinta ini? Dari Pak Susilo, dari Bu Rita dulu. Ya, dari yang ujung. Oh iya, okay. Tips. Iya, tips yang pertama bagi pemirsa ya, belajarlah untuk menerima pasangan Anda apa adanya. Kalau Anda ingin diterima apa adanya, begitu juga halnya dengan pasangan Anda. Jangan berusaha untuk merubah apapun dari pasangan Anda. Tetapi kalau Anda merindukan suatu perubahan terjadi dalam diri pasangan Anda, berdoalah, mintalah kepada Tuhan, karena perubahan pada diri seseorang bukan terjadi melalui diri Anda, tetapi hanya Tuhan yang bisa mengubah pribadi pasangan Anda. Dari saya itu. Ya, dari Pak Susilo. Ya. Bila Anda ingin menemukan cinta yang sejati, lakukan yang terbaik dalam hidup Anda buat pasangan Anda. Maka Anda akan mendapatkan respon yang positif. Yang terbaik juga. Anda akan mendapatkan yang terbaik. Luar biasa. Ya. Kami mengucapkan terima kasih buat kehadiran malam hari ini. Sama-sama. Yang sudah mau memberikan hatinya buat kita semuanya. Juga nilai-nilai tentang tips-tips pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah setia menyaksikan acara New Life ini dari awal hingga akhir. Kami juga mohon maaf kepada pemirsa karena tidak semua SMS yang masuk pada kami tidak sempat kami bacakan semua ya, berhubung terbatasnya waktu. Namun bila pemirsa masih ingin tetap mendapat jawaban dari permasalahan Anda dapat menghubungi narasumber kami tetap di nomor 0819 08174 kali 1. Ya, waktu yang tepat adalah besok pagi. Anda bisa langsung menelepon ke narasumber menceritakan permasalahan Anda di nomor 0819 08174 kali 1, dan semua layanan yang diberikan New Life diberikan secara gratis, cuma-cuma atau tidak dipungut biaya. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa kerjasama dan bantuan dari Anda semua tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, kami juga mohon maaf mungkin selama acara ini berlangsung ada sikap kami, tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Anda, karena acara ini dengan satu tujuan agar supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Anda masih bisa menyaksikan siaran kami yang minggu-minggu kemarin melalui Facebook di akun username New Life spasi Batam TV. Ya pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun kesayangan kita semua, Batam TV. New Life. Batam TV, jembat